Maxon Wu, si tabib ajaib. Bab 54, Memancing dan Perjudian Besar. Maxon Wu, jadi kamu tidak punya peluang bagus untuk menang. Kenneth Zuo mengangguk, aku sudah bertemu guruku, tetapi dia memberitahuku bahwa peluang menangkap Unagi adalah 10%. Maxon Wu berpikir sejenak dan bertanya, apakah penting bagimu untuk memenangkan kota selatan? Kenneth Zuo tersenyum pahit, mari kita begini, jika aku kehilangan kota selatan, nama kaisar bawah tanah Yunjing tidak akan sesuai dengan namanya. Maxon Wu, pendukungmu adalah keluarga Su. Jika Yohan Li berani bertarung denganmu, pasti tidak mudah untuk mendukungnya. Kenneth Zuo, ayah mertua Yohan Li adalah orang nomor 3 di Yamen. Maxon Wu mengangguk, tidak heran, sepertinya kamu sudah mati, Tuan Zuo. Kenneth Zuo tersenyum pahit, Tuan Wu, dapatkah kamu membantuku mengenai masalah ini? Maxon Wu berkata sambil tersenyum, kamu bisa meminta kakak ketiga Su untuk mengambil tindakan. Dia adalah God Realm Master. Memancing terlalu mudah. Kenneth Zuo menggelengkan kepalanya, guruku tidak bisa maju untuk hal semacam ini. Clarice Tang mengerjap dan berkata, Bos Zuo, jika Kak Maxon bisa membantumu, bagaimana kamu akan berterima kasih padanya? Kenneth Zuo berkata sambil tersenyum, jika Tuan Wu dapat menangkap Unagi, aku akan memberikan setengah dari keuntungan dari tahun pertama kota selatan sebagai hadiah terima kasih. Clarice Tang tergerak olehnya, keuntungan dunia bawah tanah kota selatan tidak kurang dari 1 miliar. Setengahnya adalah 500 juta. Kenneth Zuo, aku khawatir Tuan Wu tidak akan menyukai uang kecil ini dan tidak akan membantuku. Maxon Wu terdiam sejenak, lalu berkata, pergi dan siapkan pancing dan minta yang terbaik. Mata Kenneth Zuo berbinar, baik. Aku akan segera mengaturnya. Ketika mobil kembali ke Purple Jade Villa, pancing yang diinginkan Maxon Wu sudah ada di halaman. Pancing ini terbuat dari serat karbon super dan paduan titanium, panjangnya 28,5 meter dan sangat tangguh. Maxon Wu memegang pancing di tangannya, menggoyangkannya pelan, dan mendengar suara pop. Kenneth Zuo memandang dengan kagum, kekuatan Tuan masih lebih tinggi dari Kenneth Zuo. Maxon Wu berkata, pancing ini bagus, coba di kolam ikan. Ada kolam ikan besar di Purple Jade Villa, yang memelihara ribuan ikan dari berbagai spesies. Maxon Wu berdiri di depan kolam ikan, metode memancingnya sangat istimewa, pancingnya menerangi permukaan air, menyebabkan lapisan cahaya muncul. Ikan-ikan itu kaget dan lari ke segala arah. Maxon Wu mengaduk pancing di dalam air dan menariknya, dan permukaan air membentuk naga air, yang berputar ke udara dan setebal ember. Di kolom air, ada puluhan ikan besar dan ikan kecil, berjuang keras. Pada saat ini, ketika pancing Maxon Wu sedikit, seekor ikan besar seberat 5 pon meluncur ke bawah pancing dan mendarat langsung di kaki Maxon Wu. Clarice Tang segera bertepuk tangan, begitu pula Kenneth Zuo, luar biasa. Aku tidak menyangka seni Tuan begitu murni. Apa yang digunakan Maxon Wu adalah seni surga, bumi, neraka, dan alam baka, yang disebut spirit. Seni bela diri ini mengkhususkan diri dalam melatih kekuatan, dan ketika mencapai puncak, kekuatan yang dilepaskannya tidak dapat diprediksi. Pada awalnya,
Untuk meningkatkan level akupuntur, dia berlatih spirit secara khusus, meskipun jauh dari level tertinggi, tidak sulit untuk menggunakannya untuk memancing. Maxon Wu, bagaimanapun ia orang yang mudah tidak puas, jadi dia terus berlatih spirit dengan bantuan kolam. Latihan ini berlangsung selama 3 jam. Kemajuannya jelas, sekarang dia bisa melumpuhkan seekor ikan besar dengan berat lebih dari 10 kg dengan menjentikkan pancing, dan kemudian memancingnya ke pantai. Saat istirahat siang, Kenneth Zuo mengatur makanannya. Maxon Wu makan sambil memikirkannya. Dia berkata kepada Kenneth Zuo, "Kamu bisa menangkap belut di sore hari. Aku harus berlatih dulu." Unagi itu sebenarnya adalah sejenis belut yang juga dikenal sebagai Raja Belut. Kenneth Zuo sangat kuat, dan tidak sulit untuk menemukan belut besar. Maka sebelum makan selesai, ratusan belut dengan panjang tubuh lebih dari 1 meter itu dimasukkan ke dalam kolam ikan untuk latihan. Di sore hari, dengan pancing di tangan, utusan Maxon Wu sangat cerdik sehingga ia bahkan memasukkan keterampilan tinju 5 naga ke dalamnya. Setelah berlatih selama lebih dari 1 jam, puluhan belut besar yang pingsan tergeletak di kakinya. Setelah berlatih selama 2,5 jam di sore hari, Maxon Wu tiba-tiba menemukan bahwa spiritnya telah membuat kemajuan besar karena ini. Pancingnya sangat panjang, dan sangat sulit digunakan, memaksa spirit untuk mencapai ranah sukses. Spirit itu kecil, jadi dia meletakkan pancingnya dan duduk di tepi kolam, bermeditasi dan mengatur napasnya. Kenneth Zuo tidak berani mengganggu, dan duduk untuk mengobrol dengan Clarice Tang di kejauhan. Clarice Tang, bos Zuo juga menguasai alam Qi, bagaimana menurutmu tentang kekuatan Maxon Wu? Kenneth Zuo berpikir sejenak, dan berkata, kekuatan batinnya luar biasa, dan dia jelas merupakan master dari alam ritme. Meskipun aku telah melepaskan Reikiku, tetapi jika aku benar-benar ingin menggunakannya, aku mungkin bukan lawannya. Clarice Tang terkejut, dia tidak menyangka Maxon Wu begitu kuat. Kenneth Zuo meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Nona Tang harus mengambil kesempatan. Tuan Wu adalah naga di antara orang-orang. Jika kamu mulai terlambat, wanita pintar lainnya akan mulai. Clarice Tang tersenyum sedikit, kami hanya berteman, itu masih jauh dari apa yang kamu katakan. Kenneth Zuo tersenyum, keluarga Tang memiliki visi yang tinggi, dan kamu mungkin tidak memandang rendah orang Jianghu seperti Tuan Wu. Tetapi suatu hari, bagaimana jika Tuan Wu menjadi penguasa God Realm Master? Clarice Tang terkejut, apakah Maxon Wu akan menjadi master? Kenneth Zuo berkata dengan ringan, setelah minum tadi malam, apakah kamu tahu apa yang dikatakan guruku tentang Tuan Wu? Mata indah Clarice Tang berkedip, bagaimana Tuan ketiga Su mengevaluasinya? Guruku berkata bahwa Tuan Wu memiliki masa depan yang tidak terbatas dan akan melampaui dia. Terus terang, dia memiliki kesempatan untuk menjadi Natur Master. Clarice Tang terkejut, Natur Master. Kenneth Zuo mengangguk, dalam 100 tahun terakhir di provinsi kami, telah ada Natur Master yang hebat, Formless Master, yang pernah mengguncang 3 provinsi. Meskipun dia telah pensiun, pengaruhnya masih ada. Clarice Tang tertawa, untuk melarikan diri dari pernikahan, aku panik dan menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa dia adalah orang yang begitu kuat? Kenneth Zuo,
jika aku memenangkan pertaruhan ini malam ini, dunia bawah tanah Yunjing akan stabil selama 3 tahun. Jika aku kalah, akan ada pertempuran sengit. Clarice Tang, apakah Maxon Wu percaya diri? Yakin atau tidak, aku hanya bisa mengandalkannya sekarang, kata Kenneth Zuo. Di sore hari, Maxon Wu berhenti bermeditasi. Sore ini, dia akhirnya membuka meridian sekunder dari lengan kiri dan bahu kirinya. Akibatnya, reiki di lengan dan bahunya lebih penuh dan halus, dan peluang untuk menang bahkan lebih besar. Kapan permainannya dimulai? Tanyanya. Kenneth Zuo bergegas mendekat dan berkata, "Tuan, ini dimulai pukul 6:30 malam, dan masih ada 1 jam lagi. Ayo pergi," kata Maxon Wu ringan. Clarice Tang benar-benar ingin mengalami semua ini, jadi dia mengikuti, jadi 7 atau 8 mobil, lusinan orang, melaju ke White Dragon River. White Dragon Bay merupakan anak sungai dari sungai besar, airnya mengalir pelan dan terlihat seperti naga putih jika dilihat dari gunung. Ada banyak tempat yang cocok untuk memancing di White Dragon River, tetapi yang paling terkenal adalah Wolf Lake. Biasanya saat ini, Wolf Lake seharusnya penuh dengan pemancing, tetapi hari ini sangat sepi, dengan hanya 1 orang yang berdiri di depan danau. Selusin mobil diparkir puluhan meter di belakangnya, dan tenda kemah juga didirikan. Bab 55, Raja Ikan White Dragon River. Seorang pria paruh-baya duduk bersila di tenda jerami dengan mangkuk teh di tangannya, dan melirik ke arah Kenneth Zuo. Orang-orang Kenneth Zuo telah mendirikan kemah, tendanya lebih besar dari yang sebaliknya, dan bahkan AC mobil dibawa masuk. Memasuki tenda, Kenneth Zuo membuat teh kungfu sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, pria di sana adalah Yohan Li." Meskipun orang ini tidak tahu kungfu, dia mahir dalam strategi dan telah mengumpulkan orang-orang kuat di sekitarnya. Maxon Wu melirik pria paruh-baya itu, dan berkata dengan ringan, "Kamu bilang dia tidak punya kungfu." Kenneth Zuo tercengang, "Mengapa? Apakah kamu mengetahui sesuatu, Tuan?" Maxon Wu berkata ringan, "Orang ini tidak hanya memiliki kungfu, tetapi juga tidak lemah. Dia mungkin sutian kecil alam Qi." Kenneth Zuo menyipitkan matanya, bajingan ini bisa menyembunyikannya cukup dalam. Di sisi lain, Yohan Li juga mengamati Maxon Wu, dan dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa orang itu? Seseorang di sampingnya meliriknya dan berkata, "Kak, orang ini sangat tampan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Menurut informasi yang kami miliki, ada orang lain yang merupakan master pemancing yang diundang oleh Kenneth Zuo. Yohan Li berkata dengan ringan, "Temukan informasinya." Baik. 1 jam berlalu dengan cepat, Yohan Li dan Kenneth Zuo keluar dari tenda pada saat yang bersamaan. Kenneth Zuo, hehe, tersenyum, "Yohan, bisakah kita mulai?" Yohan Li tersenyum sedikit, "Kak Kenneth, mulailah ketika kamu mengatakan kamu mulai." Keduanya tertawa, seolah-olah permainan itu tidak relevan dan tidak ada yang peduli. Orang yang tadi berdiri di depan mengeluarkan pancing dari samping, menjentikkannya pelan, dan pancingnya terlempar puluhan meter jauhnya dan mendarat di tengah sungai. Dia jelas siap, dan orang itu duduk, seperti biksu tua dalam meditasi, tidak bergerak. Maxon Wu juga mengambil pancing dan berdiri tidak jauh, memegang pancing di tangan kirinya,
kepala pancing, dan mengetuk air dengan ringan. Melihat adegan ini, Johan Lee tertegun sejenak dan berkata, "Kakak Kenneth, apakah ini juga disebut memancing?" Kenneth Zuo, hehe, tersenyum, "Ini namanya seorang ahli." Johan Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Kenneth, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menang, jadi kamu sengaja mencari seseorang untuk membuat masalah." Master memancing yang aku undang telah memenangkan kejuaraan kompetisi memancing liar global 3 kali. Kenneth Zuo tersenyum dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Maxon Wu mengangkat tangan kanannya dan menaburkan segenggam umpan langsung ke joran. Elni adalah umpan yang kuat, yang dengan cepat menarik ikan. Maxon Wu membiarkan mereka memakan umpannya, dan setelah semuanya dimakan, dia memercikkannya lagi. Akibatnya, gerombolan ikan yang berkumpul di dekat titik di mana joran mendarat menjadi semakin besar. Ketika dia melakukan ini, hampir tidak ada ikan di depan master memancing, dan semua ikan tertarik oleh Maxon Wu. Wajah Johan Lee tenggelam, dan dia mengira Kenneth Zuo sengaja curang. Dia berkata, "Tuan Liu, ganti tempat." Tuan Liu melirik Maxon Wu dengan pandangan menghina, dan kemudian mengubah posisinya, menjauh darinya, agar tidak mengganggunya. Segenggam umpan ditaburkan, dan ikan secara bertahap meningkat. Penglihatan Maxon Wu sangat kuat, dan dia dapat melihat situasi di bawah permukaan air. Dia menemukan bahwa beberapa ratus meter dari gerombolan ikan, ada unagi sepanjang sekitar 2 meter menatap gerombolan ikan. Jelas, ini adalah raja ikan di wilayah sungai ini. Ini adalah keberadaan yang berdiri di puncak rantai makanan, seorang pemburu super yang ganas. Akhirnya, setelah berlayar selama setengah jam, raja ikan memastikan bahwa tidak ada bahaya, dan segera bergegas dengan ganas. Itu besar, dan berenang cepat. Begitu menyerang, itu dihargai, dan menelan seekor ikan hitam yang beratnya beberapa kilogram. Ikan-ikan itu dalam kekacauan dan melarikan diri. Raja ikan berburu dengan liar dan memulai pesta, sekali, 2 kali, akhirnya sampai pada posisi di mana Maxon Wu. Itu dia. Maxon Wu penuh dengan reiki, pancing bergetar, udara di sekitarnya berkabut, dan pancing menembus air dengan kilat, mengenai kepala raja ikan. Pukulan ini bisa menghancurkan pelat baja, belum lagi kepala ikannya. Raja ikan langsung tercengang, dan kemudian ketika pancing diaduk, itu digulung oleh kolom air yang kuat, menjulang setinggi 4 atau 5 meter. Pancing bergetar, dan ikan besar setinggi 2 meter itu menggulingkan joran ke arah Maxon Wu seperti sulap. Dalam beberapa saat, dia mendarat di depan Maxon Wu. Kenneth Zuo dan yang lainnya sudah siap, dan segera membawa tong plastik besar dan melemparkan raja ikan ke dalamnya. Vitalitas raja ikan ini benar-benar ulet. Setelah dipukul oleh Maxon Wu, ia akan pulih dalam beberapa saat. Melihat dia tertangkap, dia berkibar liar di ember, dan ekornya menabrak dinding ember dengan suara keras. Kenneth Zuo meliriknya, tertawa, haha, dan berkata kepada Johan Lee yang bingung, "Kak Johan, hasilnya sudah ada. Di masa depan, kamu dipersilakan untuk datang ke kota selatan untuk bermain." Johan Lee tidak bisa mempercayainya. Dia berjalan dan melihat ikan di dalam ember. Ikan itu memiliki taji tulang di kepalanya dan tubuhnya panjangnya 2 meter.
Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Raja Ikan. Mau tak mau dia menatap Maxon Wu dalam-dalam dan berkata, akulah yang salah paham. Ikan masih bisa seperti ini. Kenneth Zuo tersenyum, hehe, kakak Johan, lepaskan. Johan Lee adalah seorang bujangan, jadi dia mengakui kekalahan di tempat dan berkata, kali ini, Kak Kenneth yang menang. Dalam 3 hari, aku akan memindahkan semua orang dari kota selatan. Meninggalkan kalimat ini, dia melambaikan tangannya, dan kelompok itu berkemas dan pergi dari tempat kejadian. Master memancing tampak tidak yakin. Dia datang dan melirik Raja Ikan yang ditangkap Maxon Wu. Ekspresinya menjadi muram, dan dia berkata, ini benar-benar Raja Ikan. Bahkan jika aku menangkapnya, akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk menundukkannya. Begitu pihak lain pergi, Kenneth Zuo tertawa keras, bagus. Tuan Wu, terima kasih banyak. Dengan itu, dia memberi Maxon Wu hormat yang dalam. Clarice Tang segera berkata, Bos Zuo, jangan lupa janjimu, keuntungan setengah tahun kota selatan. Kenneth Zuo tertawa, tentu saja. Malam itu, Kenneth Zuo mengadakan makan malam keluarga untuk menghargai Maxon Wu. Pagi-pagi keesokan harinya, dia pergi, dan Kenneth Zuo terus memintanya untuk tinggal selama beberapa hari lagi, tetapi dia menolak, aku harus pulang hari ini, antar aku ke stasiun. Kenneth Zuo buru-buru berkata, jika kamu akan pulang, Tuan, jangan naik kereta. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu pergi. Maxon Wu, tidak, naik kereta lebih cepat. Ngomong-ngomong, jangan ikut campur dalam masalah White Dragon Bay. Ketika waktunya tepat, aku akan menghancurkan formasi jahat. Mata Kenneth Zuo berbinar, Tuan, bisakah masalah ini membawaku? Clarice Tang segera berkata, Bos Zuo, keluargamu memiliki bisnis besar, jadi jangan rampas daging kecil ini dariku. Kenneth Zuo tersenyum, hehe, Nona Tang, semua orang menghasilkan uang. Dan investasi di White Dragon Bay tidak kecil, setidaknya 30 hingga 50 miliar. Sebagian besar energi keluarga Tang saat ini ada di Full Moon Villa, dana akan sangat ketat untuk proyek itu kan? Clarice Tang ragu-ragu sejenak, dan berkata, aku belum mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini, dan kami akan membahasnya nanti. Pengemudi keluarga Zuo membawa Maxon Wu ke stasiun, dan dia naik kereta kembali ke rumah. Sekitar pukul 10, orang-orangnya sudah tiba di pintu rumah. Begitu pintu dibuka, mereka melihat Stella Zhu menjemur pakaian di halaman. Kakak Wu, kamu sudah pulang. Dia sangat senang dan buru-buru menyapanya, apakah kamu sudah makan? Aku akan memasakkan makanan untukmu. Melihat Stella Zhu tampak seperti istri, hati Maxon Wu bergoyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tidak perlu melakukannya, itu enak untuk dimakan, aku bisa melihatmu dan kamu akan lapar. Stella Zhu tersipu, menggigit bibirnya, dan berbisik, Bibi ada di rumah. Bab 56, Berita Keluarga Gong. Maxon Wu buru-buru terbatuk dan berkata, Bu, Nelly sudah pergi ke sekolah. Leni Zhang keluar, memegang mangkuk nasi di tangannya, dan berkata, Maxon, Stella berkata, mari kita pindah ke tempatnya, apakah menurutmu itu pantas? Pantas. Maxon Wu berkata,
rumah kami terlalu tua. Aku berencana untuk menghancurkannya dan membangun sebuah villa di atas 4 fondasi ini. Stella Zhu berkata, Bibi, aku takut tinggal di sana sendirian. Ini saat yang tepat bagimu untuk pergi, dan kami memiliki perusahaan. Leni Zhang tersenyum dan berkata, baiklah, tetapi kamu harus menghitung biaya sewanya. Stella Zhu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tentu saja, dia tidak bisa mengumpulkan uang sewa. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Begitu Maxon Wu berbalik, dia melihat Guru Zhao berdiri di pintu, dan dia dengan cepat mengundangnya masuk. Guru Zhao, ada apa kemari? Guru Zhao berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk mengumumkan kabar baik. Nilai Nelly sangat bagus kali ini, dan dia menjadi ranking pertama di provinsi itu. Provinsi telah memutuskan untuk membiarkan dia memasuki provinsi dan berpartisipasi dalam kompetisi Olimpiade Matematika Nasional musim dingin ini. Maxon Wu sangat senang, benarkah? Jadi, Maxon Wu bisa langsung pergi ke Qingbei. Guru Zhao berkata sambil tersenyum, pasti tidak ada masalah untuk memasuki Qingbei, dan dia akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Maxon Wu ingin mengundang Guru Zhao untuk minum teh, tapi dia sangat sibuk, jadi dia pergi setelah kabar baik. Stella Zhu berkata, Nelly luar biasa. Dia adalah orang pertama di kabupaten ini dalam sejarah ranking pertama provinsi. Maxon Wu dalam suasana hati yang sangat baik dan berkata, Bu, tidak perlu memasak, ayo pergi makan siang, mari kita rayakan Nelly. Leni Zhang tersenyum dan berkata, baiklah, panggil kakek nenekmu. Jadi, ketika Nelly Wu pulang dari sekolah, semua orang pergi ke restoran Michael Mi. Begitu tiba di restoran, ia melihat beberapa mobil mewah yang diparkir di depan restoran, menghalangi pintu langsung. Terjadi kemacetan lalu lintas, mobil di luar tidak bisa masuk, dan mobil di dalam tidak bisa keluar, jadi restoran tidak ada urusan dan sepi. Mendengar suara itu, Michael Mi keluar. Ketika dia melihat Maxon Wu, dia berlari dan berkata, kakak, cepatlah. Sekelompok orang mencarimu. Maxon Wu mengerutkan kening, kelompok orang yang mana? Yang kamu pukul terakhir kali. Michael Mi berkata, akhir-akhir ini, mereka memblokir restoranku dengan lalu lintas. Aku tidak bisa berbisnis. Aku akan pindah ke tempat lain. Jika kita tidak mampu membelinya, kita hanya bisa bersembunyi. Maxon Wu mencibir, itu sombong. Kakak Mi, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Hari ini, aku di sini untuk makan, jadi tolong biarkan seseorang menyiapkan makanannya. Michael Mi tersenyum pahit, Kak, jangan melawan mereka. Mereka punya uang dan kekuasaan, tapi kita tidak bisa melawan mereka. Maxon Wu berkata sambil tersenyum, itu hanya sekelompok badut yang melompat di atas balok, aku benar-benar tidak peduli tentang itu. Melihatnya seperti ini, Michael Mi hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi dia masih mulai menyiapkan makanan. Setelah hanya 2 hidangan yang disajikan, ada keributan di halaman, dan Maxon Wu keluar untuk memeriksanya. Terakhir kali orang-orang itu muncul lagi, menunjuk hidung dan memarahi Michael Mi. Michael Mi menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, dan mengepalkan tinjunya dengan erat.
Maxon Wu meliriknya, dan dengan jentikan tangan kanannya, pemuda yang memarahi itu tiba-tiba mengeluarkan busa di mulutnya dan berbaring tegak di tanah. Rekannya terkejut dan buru-buru mendukungnya, tetapi tidak ada gunanya mengutak-atiknya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggil ambulans. 10 menit kemudian, ambulans tiba, dan seorang pria menunjuk ke arah Michael Mi dan berteriak, "Bos kami sakit sekarang karena pertengkaran denganmu. Kamu harus bertanggung jawab." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya juga bergetar, dan kemudian mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah. Kali ini, ambulans membawa mereka pergi bersama. Orang-orang yang lain merasa bahwa masalah ini aneh. Mereka saling memandang dan tidak berani berbicara. Mereka mengikuti ambulans dan meninggalkan tempat kejadian. Michael Mi tampak bingung, kenapa dia jatuh sakit. Maxon Wu membawanya minum, mengetahui bahwa Nelly memenangkan ranking pertama di provinsi itu. Michael Mi secara khusus membungkus amplop merah untuk Nelly yang berisi 1.000 yuan. Setelah makan, Maxon Wu memutuskan untuk memindahkan apa yang bisa digunakan ke villa tempat Stella Zhu tinggal, dan menempatkan yang sulit dipindahkan di halaman seberang terlebih dahulu. Julius Huang dan Gary memberikan kontribusi paling besar, dan mereka juga merekrut sekelompok orang untuk membantu, yang semuanya adalah teman Julius Huang. Setelah pindah, rumah akan dibongkar dan villa akan dibangun. Hal-hal ini sangat merepotkan. Maxon Wu tidak memiliki pengalaman, jadi dia memutuskan untuk mencari orang yang profesional untuk melakukannya. Cedera Hans Su sudah jauh lebih baik. Pada hari yang sama, Maxon Wu menjalani perawatan lain, sehingga dia bisa pergi ke tanah dan berolahraga, tetapi dia masih harus minum obat untuk sementara waktu. Setelah gelap, semua orang yang telah sibuk sepanjang hari pergi untuk beristirahat lebih awal. Maxon Wu mempelajari jurus Twisting Flowers di akademi. Dengan pengalaman sebelumnya, dia dengan cepat menyempurnakan jurus Twisting Flowers 6 arah pertama, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga menghilangkan efek samping. Dia akan mempelajari 6 belakang jurus Twisting Flowers, ketika Anderson Lee menelepon. Selama panggilan, Anderson Lee berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak, aku baru saja bertemu dengan keluarga Gong, dan keluarga Gong tidak akan melepaskannya. Tampaknya mereka masih ingin menyerangmu. Benarkah?" Maxon Wu mengangkat alisnya, "Karena keluarga Gong akan bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir." Anderson Lee, "Kak, aku mendapat kabar bahwa kali ini keluarga Gong telah mengundang master bentuk dan makna dari provinsi lain, yang pandai mengepalkan tinju. Dikatakan bahwa orang ini dapat menjatuhkan kerbau beberapa meter dengan satu memukul." Maxon Wu tampak tenang, "Selama bukan Gatrilem Master, aku bisa mengatasinya." Anderson Lee menghela nafas lega, "Bagus. Kak, selama kamu bisa mengalahkan Master Tinju Singyi, keluarga Gong tidak akan berani menyerangmu dalam jangka pendek." Maxon Wu, "Karena mereka memilih untuk menjadi musuhku, tentu saja aku tidak tahan." Anderson Lee tergerak dalam hatinya dan berkata, "Kak, di sisi provinsi, keluarga Gong sedang mempersiapkan bisnis besar. Jika bisnis ini dilakukan, keluarga Gong akan dapat segera naik ke puncak dan menjadi yang pertama kelas keluarga kaya di pemerintah provinsi." Meskipun keluarga Gong memiliki beberapa kekuatan di pemerintah provinsi, itu hanya dapat dianggap sebagai raksasa kelas 2,
tidak kurang dari lusinan raksasa kelas 2 di pemerintah provinsi, dan hanya ada beberapa raksasa kelas 1. Maxon Wu sangat tertarik, bisnis besar apa? Anderson Lee berkata, industri inti keluarga Gong adalah obat-obatan dan produk perawatan kesehatan. Dikatakan bahwa keluarga Gong telah memperoleh resep rahasia rakyat dan sedang bersiap untuk meluncurkan produk perawatan kesehatan. Keluarga Gong sangat yakin akan hal ini dan mulai memperluas pabrik setengah tahun yang lalu. Ia ingin membuat kesepakatan besar. Untuk tujuan ini, keluarga Gong sedang merundingkan kerjasama dengan keluarga Ren di kota Hai, bersiap untuk mengumpulkan 10 miliar yuan dan memperluas jalur produksi. Setelah kesepakatan dinegosiasikan, keluarga Ren akan memegang 20% saham. Keluarga Ren kota Hai. Maxon Wu memikirkan satu orang dan bertanya, apakah itu Agung Ren? Anderson Lee sedikit terkejut, kakak juga mengenal orang ini. Benar, itu dia. Maxon Wu memikirkannya dan berkata, kembalilah dan ambilkan sampel obat untukku. Anderson Lee berkata dengan rasa ingin tahu, Kak, untuk apa kamu menginginkannya? Maxon Wu, beri aku sampel obat, maka aku dapat menyimpulkan bahan dan proporsi bahan obat, dan bahkan mengetahui alur prosesnya. Anderson Lee terkejut, luar biasa. Aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya segera. Setelah menutup telepon, Maxon Wu berkata pada dirinya sendiri, tampaknya tinju 5 naga akan selesai secepat mungkin.